if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Oke, sudah terhubung. Terima kasih. Halo kawan, Halo Kalisa. kita cek-cek sound dulu ya. Gimana suaranya udah oke belum nih? Oke. Halo? Kak Wawan masih muter-muter nih kayaknya nih. Putus-putus Tes, ya? tes. Ya, tadi Halo, juga halo, aku halo. agak kesulitan untuk nyambung. Gimana? Coba, Tes, halo, cek, tes. Cek. Oh, Halo Kalisa. oke. Mana udah Good, oke? good. Oke. Suara Oke. aku udah oke belum? Udah oke. Bentar Kak, bentar ya. Aku ngambil casan dulu bentar. Oke. Sobat ASN, narasumbernya lagi ngecas kayaknya. Biar tambah semangat. Baik. Selamat siang Sobat ASN semuanya. Dan juga rebahaners dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung di acara ASN Talks. Di sini tempatnya ASN bersuara tentang hal-hal yang positif.
Tentu aja ASN Nation punya banyak program ya, nggak cuma ASN Talks. Kalau mau tahu program-programnya apa aja, jangan lupa harus follow Instagramnya dan juga YouTube-nya ASN Nation. Kalau YouTube-nya tuh ASN Indonesia. Gimana, Oke, Kak. Udah? Siap. Ya, ini udah banyak nih yang bergabung, ada 8 orang. Kayaknya ASN zaman now ini banyak loh yang mau jadi YouTuber nih kan nih. Amin. Tapi aku mau kenalin dulu. Aku Lisa Noviana, tim dari ASN Nation, ASN Menulis. Kenapa aku harus kenalin diri? Soalnya kali aja ada sobat ASN yang mau ngajakin buka puasa bersama gitu ya. Atau nanti yang ketemu-ketemu di jalan atau di acara-acara apa, kita bisa saling menyapa. Ya enggak, Kak Wawan? Ya, betul. Kak Wawan, Betul sekali, gimana Kak. nih sekarang nih? Suara saya udah kedengar, Kak Lisa? Bisa masuk? Sudah. Oke. Udah kedengeran. Gambarnya juga jernih pokoknya. Sip. Ya. Baik, Kak Wawan, halo? Iya, halo. Siap. Ya, kita perkenalkan juga kepada Sobat ASN Talks kita. Kali ini temanya adalah ASN jadi YouTuber, bisakah? Bisa nggak tuh? Terus kalau udah bisa mau ngapain gitu kan? Gimana caranya supaya berkembang? Nah, di acara kita kali ini kita akan mengupas tuntas tentang ASN yang menjadi YouTuber. Sampai kepada tahap bagaimana sih biar bisa dimonetize gitu. Jadi kan nggak cuma iseng-iseng doang, tapi iseng-iseng berhadiah, ya nggak? Memberikan manfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri, dan juga untuk, apa ya? Untuk institusi mungkin ya. Baik, Iya. ya nggak kawan? Iya. Nah, tadi setelah saya mengenalkan diri dan juga acara kita, penting juga bagi kita untuk mengenalkan siapa bintang tamu kita pada siang hari yang cerah ini. Di sini cerah banget, Kak Wawan. Gimana di sana? Sama di sini juga, Kak. Panas cuacanya. Panas ya, benar panas banget. Iya. Panas banget. Sama. Baik. Bintang tamu kita adalah Kak Wawan. Nama panjangnya Wawan Kusdiawan. Eskom, Mkom. Wah. Kalau saya kompor. Kak. Baik, Sobat ASN, saat ini beliau adalah seorang JF Asesor SDM Aparatur pada institusi pemerintah di Karawang. Apa itu? Cari tahu sendiri. Apa? BKP SDM, Kak. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, BK. Kalau di kementerian mungkin Biro SDM ya, atau Kepegawaian. BPSDM. Seperti itu. Ya, BKPS. Ya. Tuh. Baik. Wow. Aktivitas lain beliau adalah dosen. Dosen di mana, Kak? Perguruan Tinggi Komputer, Kak, di Karawang. Wah. Keluyurannya di kampus gitu, Kak. Kalau malam di kampus? Iya. Wah, jangan-jangan yang gentayangan itu enggak ya? Iya. Keluyuran ilmiah katanya. Ini untuk menyebarkan sesuatu yang baik ya, Kak, bukan yang gentayangan itu ya, yang betul. Beliau banyak mendapatkan penghargaan. Jadi beliau itu peringkat 1 di Klatim 4 tahun 2016, juara 2 PNS Inovatif tahun 2019, juara 2 menulis di Kumparan tahun 2021. Dan juga salah satu yang spesial kenapa beliau kita undang ke sini adalah terkait YouTube tentunya. Jadi Sobat ASN, kalau Sobat ASN pernah tahu nih salah satu channel YouTube yang namanya ASN Knowledge, nah Kak Wawan ini yang bikin, ya nggak, Kak? Iya, betul, Kak. Betul, Kak Lisa. Bener nggak, Kak? Katanya dalam waktu 9 bulan aja sudah dimonetize ya? Bener nggak? Alhamdulillah, betul, Kak Lisa.
9 bulan. Monetize 9 bulan ya? Iya, 9 bulan. Jadi saya mulai posting itu di 9 bulan yang lalu. Kalau sekarang udah 10 bulan ya berarti kalau dengan sekarang kan. Udah 10 bulan yang lalu ya. Tepatnya di 10 Juni 2021 Kak. Itu upload pertama. Jadi bikin channel ASN Knowledge ini. Sebenarnya awalnya iseng sih Kak, nggak niat untuk monetisasi sih. Nggak niat monetize, nggak niat jadi YouTuber lah. Nggak ke sana awalnya, cuman ya mungkin karena ada momen kali ya, jadi terangkat gitu. Itu sih sekilas Kak. Nggak niat tapi menghasilkan sesuatu yang baik, positif ya. Tadi seperti yang kita bilang, buat diri sendiri, masyarakat, betul. Dan mengangkat institusi juga tentunya, ya nggak Kak? Iya betul. Sebenarnya intinya nginget-nginget gitu Kak, nyimpen secara online gitu. Baik. Iya. Kita sapa dulu Sobat ASN yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Pokoknya sekarang kita ngobrol-ngobrol asik sama Kak Wawan, sambil rebahan juga nggak apa-apa. Karena sejujurnya saya juga rebahaners gitu. Biasanya siang-siang gini tuh rebahan gitu kan. Sambil ngabuburit ya Kak? Betul. Buka puasa. Kita sharing aja ya Kak ya. Jadi saya bukan berarti ini paham atau tahu atau apa, tapi kita mah sharing aja ya Kak ya. Karena kebetulan saya juga sambil ingat-ingat, ini kalau nggak gini mungkin lupa juga gitu. Jadi sambil ingat tahap-tahapnya gimana sih kemarin. Itu kali Kak ya. Jadi takutnya nanti dikira saya udah ini gitu. Enggak, sebetulnya masih belajar. Kita sharing gitu dengan orang yang tepat tentunya. 9 bulan dimonetize tanpa hal-hal yang aneh-aneh gitu. Maksudnya ini natural gitu kan, berjalan gitu aja gitu. Oke, Kak, tadi Kakak sudah menjelaskan secara singkat mengenai perjalanan menuju ke 9 bulan tadi. Kayak orang mengandung ya. 9 bulan terus lahir gitu. Iya, alhamdulillah. Iya betul, alhamdulillah. Nah, tadi kan Kakak bilang awalnya cuma iseng aja gitu kan. Sehingga muncul nih pertanyaan. Kenapa kok bisa tertarik membuat YouTube gitu? Kenapa isengnya itu kok keren banget gitu? Gimana Kak? Jadi awalnya sebenarnya saya udah punya akun YouTube pribadi Kak Lisa. Itu udah lama lah ya, udah lama banget gitu. Tapi ya begitu-begitu aja. Saya juga belum ada tadinya belum kepikiran harus bagaimana gitu. Dan di akun YouTube pribadi saya itu apapun saya masukin. Ya, jadi ini mungkin juga nanti bisa jadi ini buat teman-teman yang mau berminat ya. Jadi apa aja saya masukin tuh yang pribadi itu, mau tentang IT, mau tentang PNS, mau tentang pribadi, apa aja lah. Nah, ternyata memang tidak berkembang. Saya pikir ternyata sulit gitu untuk jadi YouTube itu. Nah, kebetulan nih ceritanya di tahun yang lalu itu saya disuruh, kan saya biasa ngajar di Diklat Prajabatan ya Kak ya. Atau kalau sekarang namanya Latsar. Nah, di tahun ini saya diberi materi baru tuh Latsar itu. Namanya materinya MTSL. Yaitu muatan teknis substansi lembaga. Saya bingung nih materinya ini harus bagaimana saya ngisi gitu kan. Nah, saya cari-cari tuh di YouTube, di Google, bukan YouTube ya. Cari di Google, saya baca referensi, ada yang mengarahkan ke YouTube, saya lihat di video YouTube juga. Awal pertama nggak kepikiran tuh, ngajar aja saya. Nah, pas di sesi berikutnya kan diminta ngajar lagi tuh. Saya kepikiran, kenapa nggak saya upload aja ini, gitu kan, daripada materi saya simpen di laptop gitu ya, kena virus hilang. Orang lain juga nggak pada tahu, mungkin orang lain juga ada yang nyari seperti saya gitu kan, siapa tahu bisa menginspirasi. Akhirnya saya upload tuh. Jadi materi awal kalau dilihat di ASN Knowledge itu, materi-materi awal yang pertama kali saya upload itu kaitan dengan materi ya pengenalan banget tentang CPNS lah. Materi MTSL, etika dan integritas, terus pola karir, bagaimana pengangkatan CPNS dan seterusnya. Awal mulanya seperti itu Kalisa. Baik, jadi diawali dengan video mengajarnya Kak Wawan ya. Perjalanannya tidak semulus itu Sobat ASN. Jadi YouTube pertamanya Kak Wawan start, kemudian terinspirasi untuk upload konten mengajar buat YouTube baru. Nah, ini yang menjadi YouTube perdana yang
mendapatkan monetisasi. monetize dalam waktu 9 bulan ya. Ya, betul, betul. Betul, Baik. Kalisa. Kemudian, oke, ini kan target pasarnya jelas ya, PNS dan CPNS. Nah, ini mau tahu juga nih, menurut Kak Wawan, berdasarkan pengalaman ya, kriteria membuat konten YouTube yang menarik itu tuh gimana gitu? Iya, Kalisa. Jadi belajar Secara dari general. belajar dari yang punya saya tadi yang awal tuh, oh ternyata mungkin gitu ya, harus fokus gitu ya. YouTube itu harus fokus pada satu, kita mau bidik apa nih, komunitas, pada satu topik gitu kan. Ada banyak jenis konten ya kali saya, ada cover lagu, ada vlog gitu kan, ada fakta yang menarik dan unik, yang aneh-aneh gitu kan, ada yang education, ada film pendek atau tutorial gitu kan, traveling, komedi atau prank, game, live video dan lain-lain lah seperti itu. Nah saya coba ide yang ASN Knowledge ini lebih ke sistem pembelajaran seperti namanya kan, knowledge ya, berbagi informasi lah. Kalau pengetahuan mungkin terlalu ini, berbagi informasi seputar ASN lah, intinya seperti itu Kak. Jadi kontennya lebih diarahkan ke berbagi informasi itu. Jadi kaitan dengan ASN, kemudian permasalahan ASN dan seterusnya. Itu sih Kak, mungkin awalnya. Baik, jadi kita mencari konten yang menarik, yang sedang digemari oleh masyarakat ya. Dan Kak Wawan di sini memilih ASN Knowledge karena latar belakang Kak Wawan yang juga mengajar gitu ya. Betul, betul. Dan kebetulan saya kan di kepegawaian Kalisa, jadi banyak informasi-informasi kepegawaian, terus juga banyak. Kemarin kan di akhir-akhir tahun 2021 itu kan ada banyak isu tentang kepegawaian Kalisa. Misalnya kaitan dengan penyederhanaan birokrasi, terus ada juga TPP yang tertunda sampai, kalau di kita sampai 3 bulan gitu ya. Itu juga kan mungkin banyak yang cari nih gitu ya, informasi-informasi. Terus SKP baru ya, sempat juga kan ada SKP penilaian dengan Permen 48, dirubah lagi sekarang ke Permen 46 dan seterusnya. Mungkin itu Kak diantaranya. Nah ini Kak Dodi menyapa, keren idenya Kak Wawan. Halo Kak Dodi. Halo Kak Dodi, makasih Kak Dodi. Baik, jadi kalau saya lihat juga nih ya, channel YouTube-nya Kak Wawan itu seperti bukan channel YouTube amatir gitu. Artinya Kak Wawan memiliki skill gitu. Nah itu sebelumnya ada pelatihannya dulu atau otodidak nih Kak? Bisa diceritain nggak? Jadi kita kalau mau jadi YouTuber itu tuh butuh dilatih dulu gitu, ada pelatihan khusus atau bisa otodidak sih gitu? Ini merefer ke pengalaman Kak Wawan. Oke Kak Kalisa, sebetulnya kalau teknik video editing dan sebagainya itu saya udah lama banget Kalisa, udah lama banget ya, biasa dengan itulah gitu ya. Cuman tadi dulu nggak kepikiran ke sana gitu, jadi nggak pernah saya pakai, malah sempat ngajar juga gitu ya dengan materi tersebut, tapi nggak pernah saya gunakan gitu. Nah belakangan ini saya coba gitu. Jadi sebetulnya toolsnya juga sederhana. Jadi memang YouTuber itu beda-beda Kalisa. Saya belajar ya, pernah sebelumnya kan saya belajar juga dari, ada namanya akun Bro Rio tuh. Jadi dia kalau memang metodenya beda-beda ya Kalisa, tergantung konten. Akun apa tadi? Jadi membuat, bisa diulang Kak? Akun apa? Bro Rio namanya. Bro Rio okay. Itu ya, dia fokusnya di motor gede Kalisa. Jadi dia pernah cerita, saya pernah webinar bareng dengan dia gitu ya. Dia cerita dan saya pernah tulis juga di Kumparan. Jadi kalau dia memang butuh modal besar. Jadi karena dia meliput aktivitas motor gede, kameranya juga harus bagus, terus juga tim, pakai kru atau tim yang dia sediakan motornya juga yang sebanding dengan motor gede itu kecepatannya dan seterusnya. Nah ada akun yang lain yang saya juga belajar dari dia, namanya Eko Aja. Kalau Eko Aja itu dia fokus ke tol ya, pembangunan tol di Bandung. Nah itu kalau dia modalnya pakai drone Kalisa. Jadi dia kalau kamera kan sekup pandangannya kecil ya, kalau pakai drone kan dia lebih luas jangkauannya. Itu juga lumayan tuh, itunya udah viewernya udah banyak gitu. Nah saya belajar dari mereka. Kalau saya mah bikin kontennya yang murah-murah aja Kalisa, cuman modal aplikasi. Gitu sih Kalisa ceritanya.
Apa tuh Kak aplikasinya Kak? Kalau boleh tahu Kak. Kalau saya ada beberapa aplikasi video. Sebenarnya ada juga aplikasi yang bisa di HP ya, kayak apa KitKat atau apa gitu. Kalau saya sih lebih pakai aplikasi yang di laptop ya. Pakai aplikasinya namanya Camtasia. Kadang juga saya pakai aplikasi namanya apa ya? Videopad atau video editor. Di apa? Video apa? Gitu, Canva dan Videopad, Canva atau Camtasia. Biasanya pakai itu kali video. tools. Tulisannya gimana? Video PATH. PATH. Videopad, PAD, video Oke. PAD, Oke. Dan apa satu lagi? Canva, Ah, Canva dan Camtasia. Camtasia ya. Ya, sekarang di Canva kan juga udah bisa tuh editing video pakai Canva, Kak. Jadi bukan hanya desain aja kan. Oke. Bisa juga pakai itu. Itu gratis Itu nggak, kali Kak? Kak. Gratis nggak? Kalau yang Camtasia berbayar. Kalau yang Canva ya. Oke. Jadi memang pakai berbagai macam aplikasi ya, baik itu berbayar Ya. dan juga berbayar. Oh ya, Kak, ini Ya. ada yang komentar nih. Andri Iman, saya nggak YouTube-nya cuma pakai HP, aplikasi yang digunakan Kain Master. Oh, bisa juga ya, Kak ya? Nah, betul, bisa juga pakai HP bisa. Itu yang saudara saya yang Eko aja, yang tol tadi, dia juga editingnya kadang kata dia pakai HP. Jadi tergantung sebetulnya kalau tools itu tergantung nyamannya kita kali apa yang kita kuasai lah. Kalau ada yang nyaman pakai HP ya pakai HP gitu. Itu sih Kalisa. Pokoknya senyaman kita ya Sobat ASN. Ya, di sini saya yang kita kuasai sobat-sobat yang ASN, kita nyaman apa. sobat-sobat ASN yang bergabung di sini juga mungkin gitu atau pasti punya akun-akun YouTube nih, ya kan? Pasti Nah, jago-jago semua lah. Terus kita butuh tahu juga nih langkah-langkahnya nih Kak. Langkah-langkah dalam membuat YouTube itu apa aja biar bisa menjadi konten yang menarik gitu, yang baik. Untuk tahapannya ya Kalisa. Jadi awalnya kita kan biasanya nih sebelum buat konten itu kita tentukan dulu mau apa. Kayak tadi misalnya ketika awal saya mau buat tentang materi latsar yaitu MTSL misalnya ya. Jadi kita cari tahu dulu tuh Kalisa, MTSL ini apa sih gitu ya, sumber-sumber materinya, kemudian bahan-bahannya. Jadi setelah menentukan topik, kita riset lah, kumpulin bahan gitu. Kemudian setelah bahannya terkumpul, kita buat tadi dengan video editing tadi. Kemudian kalau sudah video editing, ya boleh kalau suka pakai background ditambah background dan seterusnya lah ya. Nah, kalau sudah terus baru kita upload gitu. Di-upload di YouTube. Ya kalau sudah upload ya udah, kalau mau dipublikasi, di-share ke yang lain. Seperti itu sih Kalisa tahapannya secara umum. Oke. Untuk backsound nih Kak. Backsound yang baik itu kita biasanya cari dari mana ya Kak biar nggak kena hak cipta gitu, melanggar hak cipta. Mungkin yang sebenarnya backsound itu ada di YouTube juga, ada Kalisa. Ada namanya koleksi audio. Kita masuk ke YouTube Studio, di menu, kalau di komputer itu menu sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah itu ada namanya koleksi audio. Kita bisa download dari situ. Atau kalau mau cari yang lain ada di oksound.com ya, pixabay.com/musik, itu juga bisa kita download di sana. Mixit dan lain-lain lah. Ada banyak yang menyediakan ya free music. Gitu Kalisa. Oh, jadi di YouTube bagian bawah itu ada disediakan backsound gratis ya? Iya, YouTube Studio. Tadi apa Pixabay ya? Dia juga nggak copyright ya? Iya, Pixabay plus music. Ya, betul Kalisa. Okay. Jadi, Sobat ASN, penting bagi kita ketika kita memasukkan musik atau suara-suara backsound, itu kita cari yang no copyrights. Karena kalau yang ada copyrights-nya, kita harus izin. Kalau nggak, melanggar hukum tentunya. Ya nggak, kawan? Betul. Nah, betul. Tadi kawan sudah memberikan tips bagaimana mendapatkan backsound yang baik, yang nggak melanggar hukum. Kita bisa cari di YouTube itu sendiri, ataupun di Pixabay.
Nanti selamat mencoba. Pokoknya setelah acara ini harus praktek ya kan. ASN zaman now gitu, multi talenta gitu Hmm. kan. Oh, ini ada juga yang komentar. Bisa juga di-download di NCS. Nah tuh NCS, no ada tuh. copyright song. Oke, wah terima Ya, kasih Kak NCS. Andriman. Baiklah. Selanjutnya nih Kak Wawan, durasi. Ya, Mengenai durasi. Untuk konten YouTube yang baik itu ada minimum durasinya nggak? Atau maksimum gitu? sebenarnya kalau untuk durasi sih tidak ada aturan kayaknya ya Kalisa. Tapi biasanya konon nih kalau kata yang sudah apa ya? Saya kan belajar tadi dari 3 konten tuh. Yang pertama Brorio, yang motor itu, kedua Eko Aja, yang tol ada satu lagi tuh Kalisa, masih saudara juga keponakan. Irfan Akbar 6. Dia kalau dia fokusnya ke ini 67 ya, Irfan Akbar 67, kalau dia fokusnya ke apa sih namanya, komik gitu ya. Itu juga dia malah udah dapat silver dari YouTube. Nah, kalau durasi itu biasanya yang ideal tuh antara 10 sampai 15 menit katanya. Kenapa demikian? Kalau konten kita di atas 8 menit, itu kita bisa set iklan kali Sa. Nah, ada namanya mid-roll nanti. Jadi si iklan itu kalau kita udah monetize ya, iklannya itu kita bisa tentukan mau di mana, di depan, di tengah, di akhir, atau mau semuanya gitu, jenis iklannya apa. Nah, kalau di atas 8 menit itu kita bisa atur. Misalnya katakan gini, konten kita yang inti dari konten itu ada di menit ke-5 Kalisa. Nah, sebelum menit ke-5 itu kita pasang iklan di situ gitu. Jadi orang akan nungguin kan, ini konten yang menariknya kok intinya tuh yang mana, pada saat sebelum intinya itu keluar kita pasang iklan misalnya seperti itu. Itu tips aja sih. Konon seperti itu. Jadi idealnya katanya antara 10 sampai 15 Kalisa. 10 sampai 15 menit ya. Ya, katanya Nah, seperti itu itu. untuk kita tahu bahwa kita harus meletakkan iklan-iklan tersebut, itu informasinya dari mana tuh Kak? Apakah melalui email atau dihubungi oleh YouTube langsung? Oh, itu nanti kalau kita udah monetize ya, pada saat kita mau upload konten itu kan ada beberapa tahap. Biasanya kalau paling umum misalnya ada pertanyaan konten ini untuk anak-anak atau dewasa kan gitu ya. Itu kan kita pilih. Nah, setelah itu ada tahapan lagi. Kalau udah monetize tuh mau ini mau dimonetize nggak, mau iklan nggak gitu di konten ini. Nah, setelah itu kita bisa pilih jenis iklan apa saja yang mau ditampilkan, ya. Jadi ada iklan di awal, ada iklan yang sifatnya banner dan sebagainya. Itu jenis-jenisnya bisa kita tentukan di sana. Nah, termasuk kalau sudah monetize, kalau videonya itu durasinya lebih dari 8 menit, kita bisa setting yang di menit keberapa iklan itu nanti akan tampil gitu. Seperti itu kali ya. Makanya yang baik itu 10 sampai 15 menit ya. 15. Katanya durasinya yang bagus. Ini Kak Wawan, ini intermezzo aja nih. Tadi Kak Wawan menyebutkan 3 saudara Kak Wawan juga yang turut mewarnai Kak Wawan dalam membuat YouTube nih ya. Nah ini saudara-saudaranya ASN bukan ASN atau bukan nih? Bukan Kalisa. 2. Yang saudara saya itu 2. Yang satu di Bandung, yang satu di Kerawang. Itu yang sudah berhasil lah, dia sudah sukses gitu ya. Saya banyak konsul ke beliau-beliau. Kalau yang pertama itu Bro Rio itu saya pernah bareng. Jadi tahun 2020 kalau nggak salah saya diminta ngisi di salah satu SMA di webinar. Saya bareng sama beliau, sama Bro Rio itu gitu. Jadi saya banyak belajar tuh dari dia. Habis saya ngisi kan saya tulis tuh di kumparan. Ternyata tips-tips yang disampaikan beliau itu ya ketika dipraktekkan benar gitu kan bisa. Manjur lah gitu. Manjur. Jadi kata dia konsisten. Iya. Kata dia kan kita harus spesifik nih YouTube-nya, harus spesifik tadi audiensnya siapa. Terus kontennya harus fokus, jadi nggak macam-macam lah. Terus kemudian harus konsisten. Terus pemilihan judul, karir dan seterusnya. Nah, itu saya coba praktekkan ya, alhamdulillah berhasil. Gitu Kalisa. Kalau yang saudara yang satu,
bisa ini Kak, bisa bikin apa cikal bakal ASN YouTuber. Malah bukan ASN, malah yang tadi yang itu adalah motor besar ya, yang Eko aja itu tol ya. Sekarang dia lagi ini nih, lagi kejar target juga kan musim mudik ya, pasti banyak yang cari nih. Jadi sekali upload tuh langsung viewernya langsung banyak dia. Kalau yang satunya lagi Irfan Akbar itu game dia, komik dia, tentang komik. Gitu sih Kalisa. Berarti tadi kita harus membidik ceruk pasar yang tepat ya. Kayak Kak Wawan kan Betul. membidik PNS dan di PNS. Jadi kita harus Iya. riset dulu gitu ya Kak ya. Siapa nih yang mau kita bidik? Betul. Betul Nah Kalisa. terus tadi Kak Wawan juga mengatakan harus konsisten. Ini konsistennya dalam hal apa nih Kak? Dalam hal konten kah? Atau dalam hal uploadnya? Atau gimana nih Kak konsistennya nih Kak? Ya itu tadi dalam hal konten dan juga ya misalnya tadi kita konsisten tentang ASN nih, konsisten tentang ASN. Kadang gini Kalisa, jadi saya mengamati juga dari yang sudah dilakukan ini ya, tidak semua topik itu diminati oleh audiens yang sudah subscribe kita gitu, walaupun sama-sama tentang ASN. Contoh misal kemarin ketika saya sangat diuntungkan sebetulnya ketika saya upload konten tentang itu yang TPP terlambat itu banyak sekali yang lihat gitu ya. Nah, tapi ketika kemarin kita coba yang THR gitu ya, ternyata itu malah agak kurang menarik sepertinya. Kenapa kurang menarik? Karena memang isu tentang THR kan di mana-mana di televisi gitu ya, di akun YouTube yang lain pun pada ngebahas. Gitu. Tapi kalau TPP mungkin sangat sedikit yang membahas itu. Gitu sih Kak. Mungkin lebih ke momen ya berarti ya. Seperti itu sih Kalisa. Atau terkait juga dengan waktu publikasinya Kak. Nah mungkin bisa Kakak apa ya berbagi gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk publikasi biar banyak yang nonton gitu? Ya betul. Waktu juga sangat menentukan ya. Jadi kalau kita nanti lihat di YouTube Studio Kak, jadi analisis kita bisa analisis media sosial kita perkembangannya seperti apa. Sering-sering aja buka YouTube Studio. Nanti di sana akan banyak informasi tuh, ada namanya menu analitik ya. Di sana kita bisa analisis berapa subscribernya nambah atau enggak, kemudian jangkauannya, interaksi, penonton, termasuk juga pendapatan kita. Nah, kaitan waktu ini kita bisa lihat dari di menu penonton itu ada grafik yang menunjukkan kapan penonton kita itu sering melihat konten kita gitu ya. Jadi ada grafik waktunya, kapan penonton Anda membuka YouTube katanya seperti itu. Jadi ada jam 18, ada jam 12 siang, ada jam 6 pagi, ada jam 00. Kalau warna ungunya pekat, nah berarti disitulah penonton kita banyak. Akan efektif tentu kalau kita upload di jam-jam itu. Itu kalau mau disesuaikan dengan konten kita. Atau ada juga yang berpendapat sih, kalau saya baca di media lain gitu ya, ada yang punya jadwal tersendiri, misalnya antara Senin sampai Rabu itu jam 2 siang sampai jam 4 sore, itu waktu yang efektif. Karena mungkin ada jam istirahat di sana, ada banyak orang lihat. Kalau Kamis sampai Jumat itu jam 12 sampai jam 3 sore katanya seperti itu. Ya, jadi kita harus cari tahu ya, upload juga ternyata menentukan Kalisa. Jadi kita harus cari tahu nih audien kita banyak lihat di jam berapa gitu ya. Mungkin waktu biasanya banyak orang yang pas nonton lah gitu. Jadi pada saat kita upload, pas mereka sedang buka, langsung mereka lihat. Kira-kira begitu Kalisa. Oke, jadi per hari itu ada waktu-waktu penting ya, waktu-waktu yang krusial dan strategis ya untuk kita upload konten, nggak bisa sembarangan gitu. Iya. Nah itu kalau untuk konten sendiri yang bagus itu per minggu berapa konten ya Kak? Durasinya itu antara satu konten lain. Kalau itu sih tergantung kesiapan kita sebetulnya ya. Nah, kalau makin bagus sih sebetulnya kalau bisa tiap hari ada, ya mungkin akan lebih bagus gitu. Apalagi kalau kita masih jumlah subscribernya masih sedikit ya. Untuk menarik kan tentu harus banyak gitu. Kecuali kalau memang subscriber udah banyak ya. Itu sih Kalisa. Sehari satu konten mungkin.
Kak, Ya, tadi ya Kak. melihatnya gimana di YouTube Oh, Studio untuk YouTube melihat Studio, waktu ya. break? Ya, di YouTube Oke, Studio oke. nanti di penonton. Ada di scroll ke bawah, nanti di tab penonton ya, scroll ke bawah ada kapan penonton Anda membuka YouTube. Nah, nanti bisa kelihatan tuh, yang warna ungunya pekat itu berarti yang banyak akses. Kita sebelum itu kita upload gitu. Hmm, Gitu Kak baik. Alisa. Ini Kak, ada komentar juga dari Instagram Ahmad Junaini 81. Walaupun udah menambahkan mid-roll, belum tentu bisa nongol iklannya karena YouTube menginginkan penontonnya nyaman. Jadi pilihlah menit yang sesuai untuk menambahkan mid-roll. Apa tuh mid-roll, Kak? Ya itu tadi yang saya jelaskan tadi, mirror itu posisi iklan. Ya betul juga sih. Itu mah kan kita apa namanya ya, kita usaha lah, usaha upaya kita. Jadi kita ketika sudah monetes itu ada pada saat upload konten itu ada tahapan kita bisa memilih iklan apa yang mau kita tampilkan di konten ini gitu ya. Apakah iklan di awal, apa iklan di tengah, apa iklan di akhir, atau mau semuanya gitu ya. Atau pada menit tertentu kita mau pasang iklannya. Tapi dari komentar ini betul juga, kadang Betul ya? mungkin sama YouTube tidak mesti akan di approve gitu. Tapi minimal kan kita sudah berupaya gitu kan. Gitu Kalisa. Ini ada komentar dari Kak Rindang Ayu, keren Kak Wawan. Wah, ini sepertinya memang banyak nih ASN-ASN YouTuber. Iya, Mungkin ya tadi kayaknya lebih wacana jago-jago. Kalau untuk saya masih belajar membuat Kalisa. belajar aja langsung begini. Makanya ini inspiratif ya. Artinya dari sosok ASN yang super sibuk, tapi masih menyempatkan Enggak dirinya untuk juga. bikin sesuatu yang bermanfaat ya kan. Enggak Baru juga belajar Kalisa. langsung. Kak, ini saya penasaran juga nih. Kalau saya lihat YouTube, itu dari judul-judul YouTube-nya itu banyak yang tulisannya itu nggak, bukan nggak sesuai ya. Artinya gini, misalnya angka huruf A dia ganti angka 4, dia ganti angka 3 gitu. Saya perhatikan sih kayak gitu banyak ya, banyak. Itu kenapa tuh, Kak? Oh, itu mungkin ini kali kayak apa kita sebut judul alay kali ya. Jadi huruf vokalnya diganti angka kali ya. Mungkin ada Iya, kayak gitu. ada maksud tertentu kali dari si pembuat. Misalnya salah satunya adalah apa ya? Supaya mengakali sensor, karena mungkin ada kata-kata tertentu yang di judul itu sensitif gitu. Jadi diakalilah, diganti dengan huruf yang alay itu. Misalnya kata gugat cerai angka 4, huruf A-nya diganti angka 4, cerai E-nya diganti angka 3 dan seterusnya gitu ya. I-nya diganti angka 1. Mungkin kayak gitu sih Kak. Kayaknya. Itu kenapa harus begitu ya, Kak? Saya juga jadi penasaran. Kan informasinya khawatir nggak nyampe. Apa memang ada aturan dari YouTube-nya sendiri untuk mengubah itu atau gimana? Biar nggak kena sensor gitu. Iya, tadi mungkin menghindari sensor. Jadi misalnya ada kata-kata yang sensitif, kayak misalnya apa ya? Ya kayak gitulah. Jadi supaya tidak dikonotasikan kata itu yang kena sensor atau terblokir, ya diakalinnya seperti itu. Mungkin gitu kali, Sa. Oh. Kayak kemarin ketika heboh-hebohnya undang-undang kekerasan seksual ya kan. Halo. Ya. Nah, seksualnya itu E-nya itu diganti 3 E-nya ganti gitu 3. ya. Gitu. Iya kan? Iya. Kayak gitu ya memang. Iya, kayak gitu kali, Sa. Untuk hal-hal yang sensitif aja biasanya kayak gitu ya. Biasanya untuk menghindari itu. Yang sensitif Emang kali, kalau Sa. misalnya kena sensor gitu atau di ban gitu kali ya, itu ada dampak ekonominya atau gimana tuh, atau dampak terhadap YouTube kita gitu? Ya mungkin akan berdampak, atau minimal mungkin konten itu nggak bisa tayang gitu. Oh Kan? gitu. Iya, konten itu nggak bisa dipublish kan. Rugi juga ya? Iya, kalau kayak tadi misalnya seks, padahal seks itu bukan konotasi ke itu, tapi undang-undang tentang seks bebas gitu kan. Tapi ada kata seksnya di situ kan, kita mau bahas undang-undangnya, bukan seks bebasnya, konten isi. Nah gitu loh Kalisa. Padahal kita mau bahas tentang undang-undangnya loh gitu.
Itu sih Oh kira-kira gitu. Kalisa. Padahal informasinya isinya itu tentang undang-undang, gitu. Tapi ada kata seksnya Hmm. misalnya. Jadi konotasinya seperti ya itu Kalisa. Hmm. Baik. Jadi Sobat ASN kalau membuat judul YouTube juga ternyata ada strateginya ya untuk hal-hal yang sensitif. Itu kata-katanya bisa kita ganti angka atau yang mirip-mirip tapi tidak Nah, mengubah diganti. makna. Gitu. Ya, kalau kata Kospatur Hmm. parafrase gitu ya, diganti Frase diganti ya. kata lain kali ya, dicari kata yang mirip yang lain. Aduh. Nah ini Kak, ada yang nanya Kak, dari akun Ah, Instagram Yolanda_Hamze, izin ah. tanya, lebih penting jumlah view atau jumlah like? Kalau jadi algoritma YouTube itu berubah ya. Eh, saya juga waktu konsul nih dengan saudara saya tadi, waktu zamannya dia itu dengan subscribe 1.000 itu udah bisa bikin AdSense. Kalau sekarang kemarin saya harus dua-duanya tuh Kalisa. Jadi Hmm. subscribe-nya harus 1.000, view-nya harus 4.000 jam. Ketika ini dua sudah terpenuhi nih, baru kita bisa ke tahap selanjutnya. Gitu. Kalau yang dulu masih salah satu terpenuhi udah bisa bikin. Nah kaitan dengan tadi like ya, like itu juga berpengaruh ternyata. Jadi saya baca di artikel, YouTube itu akan merekomendasi kalau pertama jumlah view-nya banyak, kedua juga jumlah like-nya. Jadi ketika algoritma itu berjalan, maka otomatis konten kita juga akan terpublikasi, kira-kira seperti itu. Jadi sama-sama berpengaruh dua-dua. Itu like Oke, juga berpengaruh, viewer juga pengaruh. Gitu jadi Kalista. dua-duanya punya pengaruhnya masing-masing Ya ya Kak, pengaruh. saling Iya, menguntungkan. terhadap algoritma itu. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Yolanda Hamze. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini ada komentar juga dari Kak Andre Iman. Iya, karena ada aturan YouTube, apalagi konten dewasa yang banyak seperti itu. Oh, ya tadi sudah Hmm. disebutkan juga Kak Wawan ya, Kak. Nah, Ya, ini ya. balik lagi yang Pasti tadi sudah itu ya. dibantu. Hmm. Hmm. Kalau kita di-ban pada akhirnya, karena kita nggak tahu, kita tulis judulnya kayak tadi. Kita tulis judulnya letterless gitu, nggak kita ubah-ubah. Hmm. Itu bisa nggak YouTube kita kembali lagi normal, Kak? Kalau dari yang saya baca di artikel sih sebetulnya bisa ya diajukan Hmm. kembali Kalisa. Nanti kita akan diminta mengisi data ya. Kita Hmm. siapkan, tentu harus kita siapkan data-data lengkap kita seperti nama lengkap, akun Gmail-nya, ya akun Hmm. email ya, kemudian nama akun YouTube kita juga, ya nama channelnya itu juga biasanya diminta, Hmm. atau URL-nya, URL channel. Nanti Oh, akan ditinjau kembali sama YouTube untuk dipulihkan. oke. Ya, Akan gitu Kalisa. dipulihkan ya nanti setelah diverifikasi oleh tim mereka ya. Iya. Durasinya berapa lama tuh Kak biasanya? Ada nggak sih durasi yang memang sesuai SOP mereka atau tergantung apa Kalau gitu itu yang saya bisa? belum paham sih kalau waktunya Kalisa Itu bisa ya, itu berapa bisa lama. ya. Nah, tapi kalau Hmm. itu ada mekanisme lah untuk kita banding namanya, untuk kita banding untuk mengajukan Hmm. pemulihan akun itu. Oke, oke. Jadi ini terkait juga dengan saya buat judul YouTube gitu kan. Saya nggak tahu nih, cuman Hmm. ternyata ini berpengaruh gitu. Berarti besok-besok Hmm, kalau mau buat judul YouTube itu harus lebih selektif dan kita bikin betul. strategi yang unik ya, biar Ya, nggak di-ban gitu. betul. Iya. Ada istilah katanya clickbait Kalisa. Oh gitu. Clickbait itu membuat judul yang apa itu? Karenan tuh yang pintar. Karenan membuat ada judul nggak nih yang karenan itu? membuat judul yang heboh gitu Kalisa. Tapi hati-hati juga Hmm. kalau clickbaitnya maksudnya harus sesuai dengan konten. Kan ada kadang-kadang yang bikin judulnya menarik gitu ya, heboh, pada saat dilihat ternyata nggak sesuai dengan judul gitu ya. Hati-hati juga, katanya jangan seperti itu juga. Nyebelin banget Itu lah sih ya kali. kayak gitu, kayak berita yang clickbait aja kan nyebelin banget ya. Iya betul. Oke. Iya. Lagi YouTube ya kan. Udah kuota habis nonton. Tapi banyak Nggak ya ada Kak ya. yang gitu ya. Iya, ya teknik mungkin dari mereka gitu. Hmm. Iya kali. Nah Kak, ada pertanyaan juga dari akun Instagram Ahmad Junaini 81. Mau nanya Kak Wawan, waktu tonton publik itu Iya, apa Ahmad. Kak? Waktu tonton publik, Tonton publik. ya waktu
waktu tonton publik itu waktu ya orang menonton gitu ya, menonton konten kita. Itu sih kayaknya Kalisa. Waktu sebagian besar masyarakat Nah, ya menonton kan kayak tadi, kita gitu ya. ya tadi kan kaitan dengan pertanyaan Kalisa, kaitan kapan waktu upload gitu ya. Ya. Jadi itu Target bisa pasar dilihat kita di, ya, bisa dilihat di apa statistik gitu. Yang Jadi ada di itu YouTube ada, Studio tadi lah Sobat ASN. ya di YouTube Studio betul. Baik. Kak, ini ada komentar lagi. Ini banyak yang antusias nih Kak untuk ngobrol bareng. Mungkin kalau ini tetap muka bisa enak nih ya diskusinya ramai gitu kan. Dari Kak Andri Iman, yang paling berbahaya kalau kita nonton iklan kita sendiri, itu pasti langsung ketahuan sama pihak YouTube dan channel kita bakal di-ban. Oh gitu? Kita nonton iklan sendiri nggak boleh ya? Iya, Terus katanya ya? kepotong juga nanti kalau kita buka itu pakai akun kita ya. Jadi berpengaruh pada pendapatan kita juga kan. Jadi kalau kita mau mengulang-ulang video kita yang sudah kita upload, iklannya nggak usah kita tonton, apa gimana caranya? Kita skip pakai akun yang lain. Pakai akun yang lain. Kadang-kadang kan jiwa-jiwa narsisme ini suka meronta-ronta gitu. Aku mau lihat itu gue gitu kan. Karena itu motong penghasilan juga katanya Kalisa. Jadi kalau kita bisa buka di akun kita gitu ya, nanti motong. Gitu, betul. Jadi betul baiknya sekali, untuk ngecek-ngecek kayak gitu pakai akun lain, nggak pakai akun kita sendiri gitu ya. Nah gitu ya. Gitu Kalisa. Oke guys, ternyata banyak banget strategi untuk jadi YouTuber. Dan ASN untuk jadi YouTuber sah-sah aja ya Kak ya. Yang penting positif. Ini pertanyaan masih ada Kak, sebentar. Nah, wah, ini kita masuk ke dalam monetize gitu kan. Kalau YouTube kita sudah dimonetize, ini boleh nggak sih gue ngomongin angka gitu kan, dolar gitu? Penasaran soalnya. Kalau mau dijawab jawab ya Kak, kalau nggak apa-apa. Nah, kalau kita dimonetize itu tuh untuk hitung-hitungannya berapa dolar yang kita dapat tuh gimana sih? Itu juga sama untuk progresnya bisa kita lihat di tadi ya YouTube Studio Kalisa. Jadi di situ kan ada tab pendapatan kita. Jadi biasanya per 28 hari rekapitulasinya. Jadi kita dapat berapa dolar nih, gitu. Nanti akan masuk tuh pendapatan bulanannya. Kita lihat ya bulan Januari, bulan Februari, Maret, April akumulasi. Kalau untuk transfernya minimal itu $100 atau sekitar 1.300.000 itu baru ditransfer ke rekening kita. Lumayan itu Kalisa. Ya? Itu setiap bulan? Tapi iya tergantung tadi. Kalau misalnya dalam 1 bulan tercapai minimal 1.300.000 ditransfer. Kalau misalnya bulan ini belum nyampe nih, saya baru dapat 800, berarti nunggu bulan depan nih. Gitu Kalisa. Oh diakumulasi. Jadi transfernya per akumulasi. Transfernya pokoknya per 1.300.000. Gitu Kalisa. Tapi susah ini ternyata susah. Karena sedikit sih, saya masih sedikit ya itunya. Kalau apa subscribernya. Mantap Kalisa, lanjutkan. Nah, lanjutkan. Sebentar Kak. Itu untuk bisa mencapai 1.300.000 atau $100 itu tuh gimana caranya Kak? Harus berapa kali ditonton kah atau gimana kriterianya untuk bisa mencapai itu? Ya kan tadi awalnya awalnya itu kan sudah terpenuhi tadi ya 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang kan. Kita udah menjadi partner YouTube lah. Nah kalau berikutnya nanti tergantung dari itu tadi jumlah penontonnya, durasi tonton, terus iklan yang ditonton gitu kan. Dari iklan yang ditonton itu nanti akumulasi akan menjadi yaitu pendapatan kita. Konon katanya kalau udah diangkat 30.000 subscriber itu udah aman Kalisa. Udah gampang lah gitu. Katanya seperti itu. Tapi kalau 30.000 subscriber tapi nggak ada yang nonton atau yang nonton di bawah angka yang dianjurkan oleh YouTube, itu gimana? Ya biasanya sih kalau udah ada subscriber pasti ada yang nonton ketika kita upload ya. Apalagi kalau dalam jumlah banyak, pasti banyak yang nonton. Jadi semakin banyak penonton. Peluangnya semakin besar.
4.000 jam tayang. Jam tayang. Itu harus dalam jangka waktu berapa lama, Kak? Apakah ada jangka waktunya untuk bisa mendapatkan dolar tadi? 4.000 jam tayang itu. 1 tahun katanya. Jadi 1.000 Setahun? subscriber dan 4.000 jam tayang itu dalam waktu 1 tahun. Oh gitu. Oke. Jadi dalam waktu setahun, setidaknya ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang baru bisa dimonetize ya? Iya, betul. Jadi itu Iya, salah kali. satu langkah-langkah menuju monetize. Ada lagi nggak, Kak, langkah-langkahnya, Kak? Ya Ini yang kalau penting secara nih. umum, secara umum ya gambarannya pertama kan kita upload konten. Setelah upload konten, tadi terpenuhi 1.000 sama 4.000. Nah kalau sudah terpenuhi, kita daftar tuh di halaman YouTube Studio, nanti akan muncul. Selamat gitu ya, Anda sudah mencapai subscriber 1.000 subscribe misalnya. Nanti kita daftar di situ. Biasanya melalui email kali saja. Jadi pastikan email kita yang kita gunakan itu selalu aktif lah. Informasinya nanti konfirmasi apapun akan ada di sana. Nah baru berikutnya kita membuat AdSense ya. Nah AdSense juga ada tips nih katanya. Kalau saya kemarin kebetulan tipsnya belakangan ya. Ada juga yang bikin dengan email yang berbeda. Jadi emailnya tidak sama dengan akun email itu. Sehingga kalau suatu saat ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, ada yang hack, yang akun itu tetap aman gitu. Kemudian verifikasi identitas. Jadi setelah kita buat AdSense, nanti diminta mengupload KTP. Jadi KTP kita difoto, diupload gitu ya. Ini juga nunggu lagi nih, nanti konfirmasinya melalui email. Kemudian verifikasi PIN. Nah ini yang cukup lama kali verifikasi PIN. Jadi setelah KTP kita diupload, diunggah, terverifikasi, nanti kita akan dikirim semacam kartu AdSense ya ke alamat tersebut. Nanti di dalamnya ada PIN. Nah itu cukup lama kali saya baca-baca di internet ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan. Bahkan saudara saya tadi yang di Bandung dia sampai harus pulang gitu ya ke kantor pos karena pakai alamat yang di sana. Sampai pulang sampai beberapa bulan gitu ngecek. Nah kalau dari tips itu saya kemarin coba tipsnya begini kali nanti kalau kita sudah ke tahap verifikasi alamat kita datang aja ke kantor pos. Kita tanya ke bagian yang biasa ngurusin AdSense karena banyak tuh mereka juga sudah paham. Kita bisa tinggal nomor handphone kita atau kita minta petugas yang bagian mengantar itu gitu ya. Nah kemarin alhamdulillah saya tanggal 12 Maret hampir sebulan lah ya, nggak nyampe sebulan sih. Awalnya kontak-kontakan masih belum ada pak. Terus di minggu berikutnya gitu dia yang konfirmasi pak ini AdSense-nya sudah ada. Gitu. Jadi hampir sebulan itu baru kita dapat PIN. Setelah kita masukkan PIN, nanti kita tambahkan mode pembayaran. Nah di sini kita diminta nomor rekening. Jadi kita memilih bank apa yang kita gunakan untuk menerima transferan. Nah, tipsnya juga di sini nomor rekening dan nama KTP, nama di rekening dan nama di KTP itu harus sama namanya, gitu ya. Kemudian baru yang berikutnya setelah kita diverifikasi, tadi sekali lagi informasi ini akan selalu disampaikan melalui email. Jadi kita harus pantau terus email. Tadi sudah verifikasi PIN, sudah verifikasi rekening, sudah verifikasi KTP ya. Nah, tahap terakhir adalah verifikasi transfer 3 digit ya. Seperti kode gitu ya. Percobaan transfer lah gampangnya gitu. Jadi si pihak AdSense nanti akan transfer 3 digit di bawah 1.000 lah ya 3 digit. Kalau saya kemarin kebetulan angkanya bagus 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nungguin transfer nilainya nggak seberapa tapi kita tunggu itu di situ kali saya. Saya menunggu itu cukup lama juga nih. Aduh lama banget ya ini nggak nggak masuk gitu berapa hari ya. Sampai berapa hari. Nah ketika masuk tuh dia ngitungnya hari kerja. Jadi kalau hari libur saya kemarin kebetulan verifikasinya Kamis atau Jumat. Jadi karena jeda libur ya masuk di Selasa atau Senin atau Selasa lah. Nah baru kita masukkan itunya apa 3 digit yang ditransfer ke kita gitu ya. Nah, sebagai bukti bahwa rekening yang kita gunakan itu benar. Nanti setelah itu baru transfer yang tadi akumulasi penghasilan yang minimal 1.300.000 per bulan itu. Begitu Kalisa.
tahapannya. Rada lumayan panjang sih. Saya juga Panjang, sambil tapi nginget-nginget kemarin. Iya, saya sambil nginget-nginget juga karena baru. Jadi panjang tapi banyak-banyak nanya pasti karena gitu ya. iya, ternyata algoritma ini juga berubah kali ketika tadi saya konsul tanya ke saudara yang di Bandung itu dia beda gitu algoritmanya. Kalau dia dulu upload rekening dulu, baru upload KTP gitu ya. Gitu. Jadi mungkin juga nanti apa yang saya sampaikan ini mungkin ke depan akan berubah, kita nggak tahu juga. Tapi yang saya Oh, ini cerita yang saya alami kemarin tahapannya seperti itu. seperti itu. Iya, Baik, yang baik. mungkin tips tadi yang kaitan apa namanya AdSense itu kita harus aktif tuh ke kantor pos karena kejadiannya juga bukan hanya hampir kalau kita baca di Google juga hampir yang lain juga sama gitu ya seperti itu Itu agak di lama kantor memang. pos, nanti di kantor pos akan diverifikasi lagi data kita atau gimana tuh Kak? Enggak sih, enggak. Cuman kita nanyain aja kiriman AdSense buat kita udah nyampe belum gitu. Kantor pos mah itu aja. Oh, mereka bisa cek ya gitu ya, lebih mudah ya. Ah, Jadi kita ah, nggak bingung. makanya kita tinggal identitas kita tuh HP atau apa atau kita hubungin petugasnya lah. Dia udah tahu kok kantor pos juga udah paham banyak yang seperti itu. Dan kantor pos menjelaskan itu mah biasanya lama Pak. Alhamdulillah kemarin saya nggak nyampe sebulan sih, hampir sebulan lah. 12 Maret Berarti ya, dikirim, ya sebelum April udah artinya nyampe. itu beragam, ada yang sebulan, 2 bulan, Nah, bahkan 3 bulan gitu ya ya. ada 3 bulan baca di Google seperti itu. Tapi yang jelas nama di KTP dan rekening harus sama, terus kemudian email. Nah, ini dia Kak. Nah, Kalau email harus misalnya selalu aktif. kita buat email, buat YouTube misalnya, sudah bertahun-tahun yang Hmm. lalu gitu. Hmm. Kemudian baru mendapatkan monetize ya, AdSense di tahun ini, dan kita udah lupa sama email yang dulu gitu, passwordnya. Itu gimana tuh ya? Bisa nggak sih diurus? Ya, kalau itu kan pemulihan email dulu paling nggak bisa. Lupa password email. Biasanya kan ada konfirmasi ya ke nomor handphone kalau lupa Oh, gitu ya. password Ganti ya. email. Jadi kita pulihkan aja dulu emailnya. Ada tahapannya kan kalau itu mah. Kalau email mah lebih mudah. Nah, ketika email kita udah kebuka tuh udah masuk, nanti ada informasi di situ. Baik. Gitu Kita kali. coba cek kolom-kolom komentar dulu. Ini sepertinya tadi sudah ada yang tanya, oh alatnya apa aja? Tadi alat sudah diinformasikan di awal ya, bisa Sudah dibahas ya. handphone, bisa Ya. sudah dibahas. Kalau alat mah tergantung konten. Kalau itu mah tergantung konten ya Kalisa. Kembali lagi tadi. Ada yang pakai alat yang mahal kayak tadi kan, motor gede itu pakai harus kameranya bagus, pakai motor. Ada yang pakai drone tadi. Gitu. Ada yang cukup dengan software misalnya. Itu tergantung lah konten apa yang kita buat. Gitu Kalisa. Oke, nah ini banyak sekali. Kak Ahmad Junaidi juga cukup aktif memberikan informasi. Terima kasih Kak Ahmad Junaidi. Ya, makasih Kak Ahmad sudah membantu ya. Mohon bimbingannya Kak Ahmad. Jadi nanti kita sharing-sharing. ASN sekaligus YouTuber. Rasa aja kan ya. Selama itu baik ya, kayak tidak melanggar hukum kontennya. Tentu aja kita sebagai ASN kan juga harus menjunjung tinggi nama baik diri pribadi, institusi, dan negara ya Kak. Betul. Jadi kalau saya prinsipnya kemarin gini kali saya. Sebetulnya pertama untuk diri sendiri ya, bikin konten itu untuk diri sendiri. Sambil tadi berawal dari pengalaman, saya nyari, dapat solusi dari YouTube gitu ya. Kenapa sih saya nggak simpen di sana gitu ya, sambil mengingat-ingat, sambil nyimpen juga nitip. Ya kedua kalau memang ada yang lain juga membutuhkan gitu ya, mencari kan juga memberi manfaat kepada yang lain gitu. Kalau sebetulnya kalau monetize-nya itulah berikutnya gitu. Kalau kata orang di kampung saya itu kan kalau ke sawah itu kalau kita nanam padi pasti ada pengikutnya, ada belutnya lah, ada genjernya lah, ada lain-lain. Tapi kalau kita nanam rumput nggak akan jadi padi, kira-kira gitu kan. Kalau kita niatnya kebaikan, sharing, mungkin nanti itu rezeki ngikutin lah, kira-kira gitu. Akan mengikuti ya. Begitu. Dan konten dan media sosial YouTube ini menurut data yang saya baca terbesar penggunanya ya Kak. Betul, katanya konon gimana Kak? Katanya konon 1 miliar jam dalam 1 menit ya. Setiap menit orang menonton YouTube. Itu dari saya cari di internet gitu ya. Jadi cukup banyak. Nah kelebihannya kan kita bisa dengan
membuat konten ini tadi selain berbagi informasi, kita juga fleksibel. Kadang saya ngerjainnya itu di malam hari gitu Kak. Kalau rekaman seperti siang gini kan bising ya. Ada suara-suara kadang-kadang ya. Saya kan belum pakai audio yang canggih-canggih amat gitu ya, yang ya masih ala kadarnya lah. Jadi harus cari-cari waktu yang benar-benar sunyi malam gitu. Jadi kita bisa fleksibel. Kemudian juga membangun jaringan juga. Kalisa ternyata saya banyak di yang komentar itu bukan hanya dari lingkungan di tempat saya kerja aja, dari mana-mana gitu. Tadi yang tadi pagi terakhir dari Surabaya, dari mana, kita bikin jaringan di sana. Itu sih Kalisa. Iya, sekaligus menyampaikan pesan kepada masyarakat ya. Betul, menginformasikan. Nah ini Coach Fatur komentar ini, mari nanam padi itu. Mari kita menanam padi bermanfaat, jangan menanam. Salam Coach Fatur. Saya malu nih. Jangan nanam rumput ya, atau nanam ini Kak. Berita yang lagi viral nih, di apartemen ditemukan tanaman ganja sejumlah sekian. Wow. Sebentar lagi ada tulisannya dari Coach Fatur. Oh iya benar. Mantap nih Coach Fatur. Masih masuk nih. Benar, jadi nanam padi aja, jangan nanam yang kayak gitu deh. Nah, katanya begitu Kalisa. Kalau nanam padi nanti ada belutnya, ada yang lain-lainnya lah. Ada manfaat lainnya. Betul. Bagus itu, bagus. Kak, ini kita ke kolom komentar dulu Kak sebentar. Dari Kak Fahmi Sopian, boleh dikirim tutorialnya di YouTube ASN, saya telat gabung. Oh baik Sobat ASN, kalau yang baru bergabung silahkan nanti recordingnya diputar ulang. Karena setelah ini akan ditayangkan di Instagram ASN Nation. Kalau Sobat ASN belum follow Instagram ASN Nation atau ASN menulis, sok buruan follow, karena banyak informasi-informasi menarik dan penting yang bisa Sobat ASN dapatkan dari Instagram tersebut. Nah, Kak Andri Iman juga komentar, wah asal jangan kampanye capres atau caleg aja Kak. Oh iya dong, kita harus netral ya Kak. Ya betul, kita hindari hal-hal gitulah, kita netral aja, yang positif-positif aja, yang berbagi informasi yang bermanfaat, yang baik gitu. Gitu Kalisa. Atau Kak Wawan mau nyalek nanti? Enggak. Enggak Kalisa. Kayaknya cocok gitu. Nah ini sudah banyak juga yang promosi channel-channel YouTube-nya di kolom komentar. Nah ini ada lagi yang mau tanya. Kak Rosil 95, sebentar. Kak, mau tanya tips supaya dapat subscribe yang banyak gimana? Gimana nih Kak untuk menambah subscriber Kak? Intinya dari mulai gini tips sih, lurus dan yang nggak lurus Kak. Oke, ya gini, ada pengalaman menarik nih Kalisa. Waktu dulu ya, awal-awal ada pengalaman menarik nih. Saya share satu konten gitu ya. Sebetulnya maksud saya itu nyampein informasi, ini ada informasi loh gitu, kaitan dengan dia. Waktu itu kaitan dengan guru kalau nggak salah. Dia kebetulan guru. Boleh di subscribe dan share juga ke yang lain. Saya bilang begitu, malah balik dia nawarin, silahkan beli paket aja nih, subscribe-nya itu harga sekian. Waduh kata saya, siapa nggak niat ke sana. Jadi alhamdulillah gitu ya, saya berjalan secara natural Kalisa, tidak apa namanya dengan memang ada yang cara-cara seperti itu ya, berbayar terus kita beli gitu ya, baik subscribe-nya maupun waktu tonton. Alhamdulillah kemarin sih saya lakukan secara natural aja. Bahkan juga share informasi pun ketika itu memang penting banget gitu ya. Jadi ketika kita bagikan memang dia membutuhkan informasi itu gitu. Misalnya kayak tadi komunitas guru atau apa gitu ya. Kalau misalnya tidak apa namanya buat ayo like itu saya jarang sekali gitu. Ini tolong di like, tolong ditonton gitu. Mungkin hampir enggak sih seperti itu. Gitu ya. Jadi apalagi dengan cara-cara beli seperti tadi gitu ya. Ada juga sih yang nawarin begitu. Jadi sebetulnya saya kalau kemarin itu gini Kak, sebelum saya lupa ya, kemarin itu saya diuntungkan apa dengan momen tadi, ya, ide dan momen. Kalau kata Pak Fatur, Kak Fatur, ide itu benar penting ya. Kenapa? Saya dulu sebetulnya di akun yang YouTube pribadi itu pernah upload tentang ASN, itu penontonnya sampai 1.500 sampai, tapi saya biarkan aja. Kenapa? Biar saya belum dapat ide waktu itu gitu ya. Padahal dari sejak 2014 itu saya udah terlibat CPNS tuh Kalisa. Pertama kali kita mengadakan mandiri CAT ya 2014 itu. Saya terlibat di sana. Kalau saja saat itu mulai mungkin momennya bagus tuh.
Tapi idenya saya belum dapat waktu itu. Nah, yang sekarang ini saya diuntungkan momennya apa tadi, adanya penyederhanaan birokrasi, adanya keterlambatan pembayaran TPP, SKP baru dan seterusnya. Dari situlah mungkin banyak yang memang mencari informasi itu diarahkan ke sana gitu kan. Beda dengan sekarang ya, THR itu di semua channel membahas, di TV membahas. Orang penontonnya pun di saya ini sedikit banget. Karena memang di informasi itu sudah banyak. Tapi kalau yang tadi kan mungkin tidak banyak yang membahas tentang itu. Jadi saya sempat kaget juga pas bulan Januari itu Kalisa. Awalnya sih karena akhir Desember itu penyetaraan, saya sibuk banyak kerjaan ya, udah nggak upload lagi tuh beberapa bulan. Pas awal Januari saya lihat, oh ini udah 700 gitu ya subscribernya. Saya nggak nyangka waktu tayangnya juga udah banyak, lebih dari 1000 gitu. Dari situ saya semangat lagi tuh bikin oh berarti ini banyak yang nyari tentang penyetaraan. Saya upload terus penyetaraan. Gitu sih Kalisa. Jadi tidak ada tips khusus untuk tadi, apalagi beli subscriber apa. Itu Kalisa. Nah, kan kalau Kak Wawan ini natural ya, artinya menuju ke monetize itu natural, mendapatkan subscriber juga secara natural, nggak beli gitu. Kalau kita beli subscriber, apakah ada potensi atau memungkinkan juga untuk bisa dimonetize, Kak? Ya mungkin memungkinkan juga Kak. Tapi gini, ada pengalaman ketika saya mau mencapai 1000 ya Kalisa. Malam itu malam itu saya cek udah 996 lah kalau nggak salah ya. Nah di situ baru saya japri tuh saudara-saudara gitu ya, ayo dibantu dong, butuh 6 lagi nih. Sampai kan 1000, udah aman nih, 1000 lebih lah, 1000 berapa gitu. Pas paginya saya cek, paginya turun Kalisa 994. Jadi ada akun yang hilang. Nah, katanya konon itu bukan berarti unsubscribe ya. Kadang-kadang YouTube juga memverifikasi kembali akun-akun yang sudah nggak aktif. Konon katanya begitu Kalisa. Jadi tapi berikutnya bertambah lagi gitu. Oke. Itu Kalisa. Jadi salah satu syaratnya adalah subscribernya itu harus akun aktif gitu ya? Kayaknya seperti itu. Oke. Jadi itu mah pada saat itu aja sih. Pada saat yang waktu mencapai 1000 aja. Nah ini itu masih Kalisa. tentang subscriber nih Kak. Kan suka ada nih di kolom-kolom komentar. Sudah mampir membawa kopi pahit atau paket lengkap gitu kan, mampir kembali ya ke rumah aku misalnya, ya kayak kode-kode kayak gitu. Itu efektif nggak sih sebenarnya kayak gitu tuh? Atau emang cuma di Indonesia aja ya kayak gitu ya? Atau gimana ya? Ya Pengen mungkin tahu sih, efektif pengen tahu Kalisa. Ah? Ya mungkin efektif juga mungkin ya. Kalau saya sih sebetulnya lebih gini kali saya. Saya kan tadi analisis dari YouTube Studio itu, di situ kan ada rekomendasi ya di YouTube Studio itu di penonton. Kita bisa lihat penonton kita itu menonton channel lain yang ditonton oleh penonton Anda, kata YouTube tuh seperti itu. Nah saya ikutin tuh kali saya follow tuh channel-channel itu. Artinya kan mereka biasa cari informasi di sana, kita afiliasi ke sana. Konon katanya lebih bagus lagi kita subscribe, kita komentar ketika si channel itu upload pertama, kita komentar tuh pertama atau like atau sebagainya. Nanti dia juga akan bisa saja nanti bisa kolaborasi atau apa gitu ke depan. Seperti itu. Jadi jangan justru kita menganggap kompetitor gitu ya untuk channel yang sama. Kalau saya sih prinsipnya begitu. Kemarin saya follow aja tuh yang apalagi yang ada banyak gitu ya subscribe-nya, saya ikutin, saya follow. Gitu Kak Kalisa. Baik Kak Wawan. Ini tadi bicara tentang kolaborasi, ada komentar dari akun Instagram expert_Indonesia. Collab yuk gitu. Nah ini yang diajak kolaborasi Kak Wawan kah atau ASN Nation? Kalau Kak Wawan, silakan hubungi langsung Kak Wawan ya. Kalau ASN Nation atau ASN menulis, nanti bisa DM di Instagramnya, silakan, akan dikelola oleh tim yang terkait. Kalau ingin dengan Kak Wawan, hubunginnya kemana nih Kak? Ya bisa ke mana ya? ke mana kali ke IG saya juga boleh, ke IG saya DM ya. Wawan Kosdiawan. Wawan _Kosdiawan. Ini yang sedang live. Jadi begitu, silakan hubungi langsung Kak Wawan.
Ya, jadi ini Kalisa betul ya. Kok di saat sekarang tuh kolaborasi komunitas itu penting sekali Kalisa. Saya bisa begini juga Mm-mm. ya bisa itu dibesarkan sama ASN Nation. Termasuk juga awal mula mau apa ya merintis channel ini waktu itu kita ada pelatihan Impact Inkubator Inovator ya. Ya waktu itu Yes, tahu diinformasikan. tahu. Kalisa Ah, ikut nggak? Waktu itu ikut tapi kita nggak kita bareng memang waktu itu. Ah. beda kelompok, beda kelompok. Nah, waktu itu saya diarahkan sama Kak Lutfi itu udah bikin aja ini ASN mengajar gitu ya. Jadi Hmm. memang inkubasi itu awal mulanya ya arahkannya ke YouTube ini, cuman diganti nama, tidak mengajar tapi ke ASN ke knowledge. Kalau mengajar kan takutnya konotasinya sekolah atau gimana gitu kali saya. Jadi Iya, iya. waktu itu kelompok kami di Impact Inkubator Inovator itu ASN mengajar gitu. Jadi bicaranya tentang bagaimana nih menghadapi era sekarang kan, COVID kemarin kan, jadi di mana apa ya CPNS-nya itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bahkan di kami sendiri pernah penyerahan SK itu secara drive-thru gitu ya waktu COVID tinggi-tingginya. Artinya mereka akan suatu saat nanti pasti akan butuh tentang informasi-informasi ASN ini gitu ya. Jadi sehingga Hmm. kita buatlah channel ini. Gitu kali Sa. Baik. Jadi dari proyek ASN mengajar tersebut Hmm. bertransformasi menjadi ASN Knowledge ya. Ya, betul betul kali Sa. Sobat Betul kali Sa. ASN, di sini kita melihat bahwa Kak Wawan ini pandai untuk mengambil peluang dari apa yang beliau miliki ya. Beliau punya kemampuan IT dan mengajar. Jadi kemudian dibuat satu produk ya, satu anak ya, anak kandung kayak Malika seperti anak sendiri yang lahir setelah 9 bulan dalam bentuk YouTube tadi. Nah, ini ada lagi nih yang komentar, masih ada yang komentar, kita bacakan dulu ya. Oke. Dari S Sulbayos 12, jika ada akun yang mensubscribe Anda, YouTube akan melihat akun tersebut. Jika akun tidak aktif selama 3 hari, maka YouTube akan menghilangkan subscribernya, bukan unsubscribe. Oke, dari mesin YouTube-nya ya, otomatis ya Kak ya. Iya, iya, Kemudian iya. dari Kak Andri Iman, kalau beli subscriber, nanti jumlah subscribe-nya bisa tiba-tiba berkurang. Mending natural seperti Mas Wawan. Oke. Emang sih yang Iya, natural makasih itu Kak. lebih enak. Ada lagunya. Baik. Ini masih ada yang mau nanya nggak nih, Sobat ASN, ya kan? Calon-calon YouTuber gitu kan. By the way, saya juga mau jadi YouTuber, kalau lumayan. Ayo Kalisa Untuk semangat Kak kita. mengembangkan bakat ya kan. Iya, kita mah niatnya itulah berbagi gitu. Ya benar berbagi kan. Nah, Iya. Kak, ada tips lagi nggak lainnya? Kalian closing statement Ya, mungkin. ya mungkin dari pengalaman saya sih Kalisa ya, intinya kita buat konten itu apa ya, mau menyelesaikan masalah dan bermanfaat ya, dicari orang. Kalau itu pasti nanti dengan sendirinya itu akan bertumbuh gitu Kalisa. Jadi konten itu mampu menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan informasi. Karena kan orang pasti nyari itu, ketika nyari itu pasti akan diarahkan ke sana. Kemudian berikutnya, konten YouTube itu seperti bola salju. Kalau kata Kak, yang tadi Bro Rio gitu ya, waktu saya dulu, ingat betul tuh saya, seperti bola salju. Kenapa demikian? Kadang hari ini sedikit ya, besok masih sedikit, tapi tiba-tiba nanti jadi besar gitu ya. Semakin lama itu semakin besar, viewernya semakin banyak gitu. Jadi kita positif aja, kita upload aja selama informasi itu positif, bermanfaat ya. Suatu saat juga pasti akan banyak yang lihat gitu. Kemudian juga ada wow factor ya kali. Wow factor itu kayak gini, YouTube pun sekarang udah banyak ya, konten kreator udah banyak. Nah jadilah kita seperti bintang yang kecil dan jauh, tapi kita tetap kelihatan gitu. Walaupun kecil, tapi kita menjadi daya tarik lah untuk yang lain gitu ya. Jadi konten kreator kan udah banyak gitu ya. Di tengah samudra konten ini bermacam-macam lah. Tapi kita cari yang uniknya dari kita apa. Kemudian juga tips tadi agar pencariannya juga mudah. Tadi di profil kita pertama kita tambahkan deskripsi ya. Deskripsi kalau itu kan hashtag ya atau tak karir.
deskripsi itu nanti pada setiap konten juga dicantumkan yang sesuai. Kalau kayak saya misalnya kan deskripsinya ASN ya. ASN. Berarti kalau saya upload tentang ASN, saya kasih tuh ASN. Kalau saya deskripsinya misalnya ada JAPFUNG, jabatan fungsional ya. Kalau saya upload tentang jabatan fungsional nanti deskripsinya juga ada jabatan fungsional dan seperti itulah. Kemudian juga apa lagi ya? Ada fitur komunitas di IG gitu ya. Nah dari situ juga bisa jadi bahan. Jadi kadang-kadang saya bikin topik itu dari situ. Kayak kemarin yang TPP itu, saya bikin polling misalnya apakah sudah penerima TPP gitu ya. Ada sekian persen yang jawab belum, ada sekian persen yang jawab sudah. Nah itu jadikan bahan gitu. Atau bahan juga bisa juga kita ambil dari komentar kali pertanyaan ya. Ada nanya seperti yang terakhir yang saya upload itu kaitan dengan permasalahan penyetaraan itu kan banyak yang bertanya tentang penyetaraan, saya rangkum tuh. Kemudian tips juga nih bisa dikaitkan lagi dengan video kita yang sebelumnya tadi supaya efek bola saljunya itu jalan. Jadi video lama kita yang nyambung dengan jawaban dari pertanyaan itu, ini linknya gitu, bisa dipelajari lebih lengkapnya pada link video ini. Gitu. Itu sih Kalisa mungkin di description. Atau juga saya juga kadang-kadang di description juga misalnya ada peraturan nih link, mereka juga bisa langsung unduh. Kayak kemarin format SKP gitu ya, banyak yang tanya juga. Saya buat tuh di deskripsinya link format SKP-nya bisa diunduh di situ. Banyak yang minta juga karena pada saat yang video tentang SKP gitu ya, kita buat link. Itu sih beberapa Kalisa mungkin tipsnya. Kalau gitu tahan dulu Kak, jangan closing statement dulu. Ini masih ada yang nanya nih. Bagaimana agar di channel kita terdapat centang biru? Kalau itu saya belum sampai ke sana, centang biru belum. Tapi biasanya itu kalau di Instagram itu ya dia ada jumlah follower ya kalau Instagram, jumlah follower ya nanti diverifikasi bahwa betul pemilik akun ini adalah benar gitu ya, terverified. Jadi ada centang biru. Biasanya kalau di Instagram seperti itu Kalisa. Jadi kita menuju ke monetize dulu Sobat ASN. Setelah itu baru ya kan? Oke. Oh ya Kak, satu lagi. Cara memilih nama yang oke buat channel YouTube kita. Sebetulnya kalau nama sih mungkin ya silakan ya. Tapi kalau saran saya sih, pengalaman dari yang ini nih, nama itu identik dengan konten. Tapi kalau melihat yang tadi yang saya banyak belajar itu dari 3 yang sebelumnya itu memang tidak identik juga nama dengan konten juga mereka bisa berhasil. Tapi yang penting konsistensi pada konten. Tapi kalau misalnya memang mau merintis dari awal sih saran ya, mungkin akan lebih bagus kalau nama dengan konten itu nyambung. Sehingga tadi deskripsi, takarir, hashtag itu semuanya juga akan saling mendukung lah kira-kira. Kecuali konten kita belum. Ya. Oke, Sobat ASN, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Kak Wawan. Dan pastinya bermanfaat dan banyak hal baik yang bisa kita dapatkan. Kita minta dulu Kak Wawan untuk closing statement terakhir sebelum kita tutup ya. Baik Kalisa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada ASN Nation, Kak Lutfi, Kak Fatur, Kalisa, Kak Sandy, dan lain-lain yang sudah memfasilitasi ya, memberikan kesempatan. Sebetulnya kemarin saya waktu di grup pemilih ASN Nation itu kan Kalisa, saya nggak siap gitu, malu, takut ada, sebetulnya nggak, ya masih belajar lah gitu, malu. Kalau saya menyiapkan mental, kalau kata Kak Renan, memang mau gebukin siapa? Ya alhamdulillah hari ini bisa terlaksana gitu ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Ya mudah-mudahan saya doakan teman-teman juga bisa berbagi informasi lah, tujuannya kita mungkin di YouTube itu berbagi informasi dulu, berbagi konten yang bermanfaat, tentunya yang inspirasi banyak orang, bisa apa saja, bisa dari hobi, bisa dari pekerjaan, bisa dari tutorial atau yang lain. Mangga silahkan, tergantung dari passionnya masing-masing gitu. Nanti juga dengan sendirinya kalau apa yang kita berikan itu bermanfaat, tadi bisa menjawab masalah, bisa memenuhi kebutuhan informasi yang banyak orang cari, itu dengan sendirinya akan
berkembang. Mungkin itu saja Kalisa. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena saya masih belajar, masih pemula. Ya, mohon nanti masukannya. Sobat ASN, aku mau kasih bocoran. Jadi selain YouTuber, Kak Wawan ini yang suka ngedesain di ASN, menulis loh. Ya kan? Nah, banyak belajar juga aku dari Kak Wawan ini. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Wawan yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, makasih ya semuanya. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bergabung ya. Ya, terima kasih untuk Sobat ASN yang sudah bergabung, bukan berkabung ya, bergabung gitu, yang baru bergabung. Dilihat aja lagi rekamannya dari awal, karena ini akan dipublikasi nanti di Instagram ASN Nation. Dan ingat pesan Kak Wawan. Apa itu pesannya? Mari kita menanam padi. Dan kemudian apa? Tetaplah menjadi bintang, meskipun jauh, tapi tetap bersinar. Sobat ASN dimanapun berada, mari kita kembangkan bakat kita, jangan terbatas pada rasa malas dan rasa takut. Kita kembangkan melalui apa saja, bisa jadi YouTuber, penulis, dan lain-lain. ASN zaman now, ASN yang menginspirasi. Saya Lisa, beserta tim ASN Nation dan ASN Menulis undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Terakhir lagi, kita ucapkan terima kasih untuk Kak Wawan. Selamat melanjutkan ibadah puasanya dan juga Sobat ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, makasih Kalisa dan yang lain. Ya.